kita masuk ya ke penjelasan Metaforce-nya. Yang sebelumnya kita menjelaskan tentang teknologinya. Di sini saya perkenalkan Metaforce, yaitu target utamanya adalah menjadi platform DeFi atau platform keuangan terdesentralisasi pertama di dunia. Nah, jadi dengan pola produk ekosistemnya atau produk awalnya yaitu pemasaran, ya, pemasaran matriks sistem terdesentralisasi 100% pertama di dunia. Jadi di sini kalau ada pemasarannya, ya artinya ada produknya. Ya, produk itu ada banyak jenis. Pada umumnya orang-orang yang biasa itu mengenal produk itu bisa dipegang, ya, bisa disentuh seperti itu. Tapi di sisi lain ada namanya produk digital, seperti misalnya pulsa itu ada nilainya, kita transaksikan, nggak bisa dipegang, nggak bisa disentuh, itu adalah produk, ya, produk digital. Mungkin ada hal-hal lain seperti token listrik. Nah, sama pemasaran matriks sistem yang mana kita pasarkan di Metaforce ini, dia di dalam bentuk digital, alat atau aset dalam bentuk digital, yaitu tadi matrik sistem yang disebut dengan level. Nanti tidak kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah pengembangan pertamanya atau produk pertamanya, yang mana program ini, matrik sistem ini, ketika kita pasarkan, kita membeli, maka kita akan mendapatkan fungsional atau manfaat dari membeli program tersebut. Ada banyak sekali, selain kita bisa melakukan pemasaran kembali dengan bonus 100%, kita juga akan mendapatkan banyaknya produk ekosistem dari Metaforce, seperti SFC atau token, atau Metaforce Coin, ke depannya ada NFT, seperti itu. Nah, matriks sistem itu adalah alat untuk mendapatkan seluruh produk ekosistem Metaforce, yang mana konsep ini terdesentralisasi menggunakan sistem terdesentralisasi penuh, yaitu 100%. Artinya Silado Okanikop ini menciptakan sistem matrik beserta produknya dan dibuka secara umum untuk teman-teman menjalankan bisnis atau menciptakan bisnis sendiri. Kita bisa melihat roadmap-nya Metaforce, ya. Roadmap-nya Metaforce itu baru berjalan di fase kedua, yaitu peluncuran Force Classic, dan itu pun masih pra-peluncuran. Sekitar 1 atau 2 minggu ke depan, mungkin produk pertamanya akan diluncurkan, yaitu NFT. Kemudian ada banyak lagi produk-produk berikutnya yang kita lihat program atau roadmap ini sangat jauh ke depannya. Artinya kita bisa dibilang belum dimulai, belum sepenuhnya diluncurkan, masih pra-peluncuran. Artinya masih besar peluangnya untuk mendapatkan pengembangan atau momentum dari bisnis ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini saya menekankan kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting, ya, bisnis ini memang baru, ya. Bisnis ini adalah bisnis pemasaran dan bukan bisnis investasi. Di sini saya menampilkan dua gambar, yang satunya adalah bisnis investasi dan satunya bisnis pemasaran. Nah, bisnis investasi ini sendiri itu terkadang orang-orang salah dalam pemahaman. Investasi itu adalah sebuah produknya di dalam bisnis pemasaran. Artinya ada sebuah program atau develop network yang mana mengembangkan bisnis jaringan, tapi produknya produk investasi. Nah, produk investasi ini contohnya adalah ROI, ya, yang ada janji-janji profitnya, misalnya 1%, 2% per hari, 30% per bulan. Nah, itu namanya bisnis investasi. Nah, kalau di Metaforce itu lebih ke bisnis pemasaran, penekanannya di situ. Artinya murni bisnis pemasaran. Apa yang dipasarkan yaitu smart contract matrix system yang disebut dengan level-level program tadi. Nah, jadi teman-teman harus sinkron dulu bahwa ini adalah bisnis, bukan investasi. Oke, artinya kalau ini adalah bisnis, pastinya kita membeli suatu alat program, dan kita tidak mendapatkan janji-janji profit yang pasti, tapi kita mendapatkan sebuah potensi besar. Logikanya, ketika teman-teman membeli suatu alat, apapun itu, ya, yang mempunyai tujuannya, seperti misalnya senapan angin, ya, tujuannya untuk mendapatkan burung, pastinya menargetkan itu, tapi tidak ada alat berupa senapan angin ini yang bisa menghasilkan pendapatan tetap. Misalnya setiap hari dapat 2 ekor, 2 ekor, 2 ekor gitu, enggak.
Nah, polanya itu yang harus dipahami. Artinya ini adalah alat yang kita beli untuk menghasilkan sebuah potensi besar. Berbeda dengan investasi. Oke. Nah, sampai di sini pastinya saya penekanannya di bisnis pemasaran agar teman-teman mengerti nih pemasaran dan investasi.